Para jamaah rahmati Allah, sahabat-sahabat pengasuh pondok pesantren Istiqomah Hidayatullah, semoga perjalanan dakwah melalui pesantren ini senantiasa mendapatkan lingkungan ridho dan selalu mendapatkan pemeliharaan. Semoga apa yang diharapkan pesantren ini seperti dulu waktu kita hadir di sini, masjid ini belum jadi, bahkan belum ada atapnya. Sekarang sudah beratap tanpa plafon. Dulu belum ada gedungnya, belum ada kacanya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama Muhammadiyah MTI Hidayatullah MTI yang hadir pada kesempatan ini, ibu-ibu, bapak semua, para jamaah Majelis Al-Quran Al-Dzikr, mohon maaf suaranya agak berat karena Muharram ini penuh tiap malam, pagi malam. Nanti ini kita langsung ke Jember kuliah sama teman-teman, lalu malamnya di Genteng, besok pagi jam 2 harus di Malang. Jadi tidurnya di atas mobil. Alhamdulillah saya punya sahabat, ada beberapa sebenarnya dari teman-teman perwira TNI, satu-satunya adalah dari Mabes TNI, Direktorat Hukum, Bapak Ali Ridho tadi yang dikenalkan. Nggak sengaja kemarin saya ajak karena pas longgar gitu daripada di mes kali-kali kebanyakan ikut pengajian. Di satu kelas saya, di kuliah itu ada 18. Ada ketua pengadilan, ada hakim, ada dosen. Nah, salah satunya adalah tentara-tentara yang sekarang belajar hukum. Ini jauh. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta. Beliau ini dari Jakarta, kuliahnya di UNED. Yang lainnya cuma satu, saya sendiri. Insya Allah sebentar lagi Pak Siswaji akan menyusul. Yang jadi soal ini masalah biaya aja. Para jamaah rahmati Allah, kebetulan memang kemarin itu ada diskusi dengan ketua pengadilan. Kita diskusinya kan masalah hukum, masalah akhlak, masalah kepribadian sehari-hari. Lalu kemudian Nona Patri ini diangkat aja jadi judul. Green Straff Center School itu bahasa asas hukum pidana, bahwa orang itu tidak boleh dihukum kalau nggak salah. Maka kalau nggak ada kesalahan tidak ada hukuman. Lebih baik membebaskan orang yang salah
daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Termasuk menghukum orang yang bersalah itu lebih baik membebaskan orang yang tidak bersalah. Para jamaah rahmati Allah, kesalahan itu kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu sering kita baca doa itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami melakukan kealpaan karena lupa dan termasuk kata salah. Di akhir ayat itu wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu itu memaafkan. Jadi kalau orang lupa itu maaf. Tapi kalau orang salah itu waghfir. Allah menggunakan membimbing kita dua kata. Wa'fu anna waghfir lana. Jadi kalau orang wa'fu anna itu dimaafkan karena kelupaannya, tapi kalau karena khati'ah, karena kesalahannya itu adalah waghfir, mengampuni. Waghfir ghafara itu maksudnya adalah melepas. Bukan berarti tidak salah. Melepas dari kesalahan. Harusnya jasa kita neraka. Tapi kemudian oleh Allah ditarik, tidak dijadikan ke neraka, tidak jadi ke neraka. Kemudian dimasukkan ke surga. Harusnya ke neraka. Harusnya dihukum, tapi kemudian dilepas. Harusnya dipenjara, tapi tahanan kota. Yang namanya melepas. Makanya orang salah itu sesungguhnya tidak bisa dihapus kesalahan itu, tapi hanya bisa dilepas. Siapa yang punya hak untuk melepas kesalahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahmati Allah, sumber kesalahan dan penyebab kesalahan berbeda. Kalau penyebab orang berbuat salah itu bisa jadi karena masalah ekonomi, bisa jadi karena masalah sosial, karena ada interest, bisa jadi masalah kepercayaan, bisa jadi masalah kepentingan. Kalau ada orang punya kepentingan terhadap ekonomi, punya keinginan karena mendapatkan uang, maka potensi pertama dia akan melakukan kesalahan. Cara mendapatkan uang bisa jadi salah. Niat mendapatkan uang bisa jadi salah. Teman untuk mendapatkan uang bisa jadi salah. Awalnya itu karena ada keperluan dan kebutuhan terhadap uang, terhadap harta. Cara mendapatkan jabatan bisa jadi salah. Jadi kesalahan itu disebabkan karena kita punya kepentingan. Kenapa kita punya kepentingan? Karena kita punya keinginan. Kenapa kita punya keinginan? Karena kita punya nafsu. Yaitu nafsu. Nafsu ini energi yang bisa positif, bisa negatif. Kalau tidak punya keinginan, bukan manusia. Karena manusia itu hidupnya dari keinginan. Berarti manajemen hidup itu sesungguhnya adalah memanage keinginan, mengarahkan keinginan, memandu keinginan, memelihara keinginan yang baik dan mengendalikan keinginan yang jelek. Siapakah sesungguhnya yang menjadi sumber keinginan itu? Sumber keinginan itu adalah berpikir. Sumber keinginan itu adalah pikiran. Maka aktivitas manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena punya potensi berpikir. Saya ingin mereview dulu bahwa Nabi Adam itu dicipta oleh Allah dan kemudian ditolak oleh malaikat dengan kalimat ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Saya ini lebih baik daripada Nabi Adam karena saya ini selalu memuji
karena selalu memutuskan dan mensucikan engkau ya Allah. Tapi kemudian terjawablah kemudian, kenapa Adam menjadi khalifah dan malaikat tidak pantas jadi khalifah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilahi. Karena manusia dikasih potensi berpikir. Karena manusia diberi potensi oleh Allah otak. Yang di dalam otak itu ada proses berpikir, nalar, logika. Ini sebenarnya. Nah, keinginan itu muncul tempatnya, posisinya, keberadaannya ada di setiap pikiran manusia. Maka kemudian memilih dunia ini dengan berpikir. Saya kemarin dapat kuliah dari seorang dokter namanya Domitius Ratu. Dia mengambil menyatakan ada seorang filosof namanya Descartes yang menyatakan bahwa cogito ergo sum. Cogito ergo sum itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya I think therefore I am. Ini jelas gak paham. Pasti gak paham, mereka punya ini gitu. Saya berpikir, saya ada. Ini filsafat, ya, filsafat bukan dalil. Filsafat. Saya berpikir, maka saya ada. Kalau dibalik, adanya saya karena saya berpikir. Berarti kalau tidak berpikir, manusia itu sesungguhnya tidak ada. Menurut filsafat begitu. Tarik ke Al-Quran. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah bertindak bersikap dengan teori kosong. Janganlah berucap, melakukan aktivitas kegiatan tanpa dimulai dari berpikir, yaitu teori. I think therefore I am. Yaitu saya berpikir maka saya ada. Ini apa enggak? Para jamaah yang rahmati Allah, kesalahan itu kemudian akhirnya muncul dari cara berpikir, metodologi berpikir, sistematika kita berpikir, persepsi kita terhadap sebuah objek, itu yang membuat kita bisa jadi salah dan bisa menjadi benar. Ada orang menganggap din, agama itu mengganggu kebebasan. Karena cara berpikir dia melihat agama adalah batas-batas yang membatasi setiap sikap dan tingkah laku kita. Sehingga dia tidak merasa bebas kalau dia beragama. Ada orang menganggap bahwa din ini adalah penyelamat. Karena dengan batas-batas ini saya bisa mengendalikan. Itu tergantung dari cara dia berpikir. Maka kemudian Al-Quran ini mengajak kita itu berpikir. Tapi karena manusia dikasih dua potensi di dalam dirinya selain otak, yang ada dalam hati, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua hal yang terbelah di dalam hati manusia adalah fujur dan takwa. Ini ilham. Allah mengilhamkan dua hal. Fujur itu adalah kejahatan, keburukan, berpikir negatif, itu gawan bayi. Ini kok gawan bayi. Pembawaan dari lahir kita itu, setiap manusia itu punya potensi fujur. Untuk cenderung berbuat jahat, cenderung berbuat salah, cenderung untuk lalai. Itu bawaan, itu ilham. Itu ilham. Pemberian dari Allah. Memang nggak familiar karena ilham itu konotasinya mesti baik. Tapi Al-Quran menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia itu diberi ilham fujur, cenderung berbuat. Contoh. Kalau ada orang baru kenal pakai jenggot, jelasan aliran lain.
pikirannya jelek karena jenggotan. Atau yang tinggi, kamu jenggotan, gundul, tentara, padahal itu ternyata bukan, Pak. Tidak lo banter. Nah, beda. Jadi kita punya kecenderungan berpikir negatif. Ada perempuan masih usia 20 tahun pergi ke Bali, pulang bawa mobil second. Apa penggantian ini? Curiga pikirannya, ya kan? Masa 5 tahun terus oke? Apa ya penggantian mesti nggak gitu? Mesti pikirannya negatif. Orang-orang oke. Itu namanya muncul potensi yang ada dalam. Itu harus dikendalikan, itu harus dikontrol. Jadi di pikiran kita punya keinginan, di hati kita sudah punya potensi. Lalu agama letaknya di mana? Agama itu menunjukkan kebenaran takwa, kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan, kebenaran keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia menghadapi dua hal ini? Memilih jujur atau memilih berpikir positif atau berpikir negatif. Ini sumber dari kesalahan. Napa jenengan kok ditempiling kali tonggo iki? Rasa-rasa lho. Napa kok rasa-rasa? Mergo iri, dengki, hasud. Iri, dengki, hasud penyebabnya apa? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang didapatkan orang lain. Karena ingin menikmati sesuatu yang dinikmati orang lain. Muncul keinginan berpikir negatif, muncullah akhirnya salah. Ada seorang yang kemudian nganggur bikin apa itu di internet, punya Jokowi, kan iseng gitu, kepalanya diganti Jokowi, badannya adalah Megawati, kan iseng. Awas, ini proses apa? Dari proses berpikir. Oleh karena itu para jamaah rahmati Allah, ada sebuah hadis. Yang hadis ini populer. Apa kaitannya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya merenung tentang ayat hadis ini. Liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saja diutus Rasulullah SAW itu liutammima untuk menyempurnakan al-makarim akhlak. Makariman makariman akhlak, kemuliaan akhlak. Yang disempurnakan itu akhlak yang sudah mulia. Bukan liutammima, bukan menyempurnakan akhlak, tapi menyempurnakan akhlak yang sudah kemuliaan akhlak. Yang disempurnakan adalah kemuliaan akhlak. Apa maksudnya ini? Setiap manusia sesungguhnya, setiap manusia punya potensi akhlak yang mulia. Contoh, ada orang Nasrani, ketika ketemu orang miskin, dia punya belas kasih, memberi. Bawaan dari siapa ya? Bawaan ke manusia, kawan Pak. Ada orang yang tidak beragama sama sekali. Ada orang sengsara, ada orang sulit, tiba-tiba dia datang, dibawalah harta itu dan diberikan. Siapa yang ngajari dia? Kawan Pak. Kemuliaan manusia itu terletak kepada potensi yang ada di dalam dirinya berupa kemuliaan akhlak al-karim. Liutammima letaknya di mana? Liutammima ini menyempurnakan kebaikan orang tadi yang memberi kepada orang susah itu tidak sempurna apabila tidak menggunakan cara Rasulullah.
welas asih kita kepada orang lain itu diatur oleh din, oleh agama. Kita mencari Tuhan, itu setiap manusia mencari Tuhan. Tidak akan mendapatkan kebenaran apabila cara kita mencari Tuhan tidak dipandu dengan din agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu namanya. Cara kita berpikir pun dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan melakukan sikap tindakan apapun kalau tidak mengerti, kalau tidak mengetahui, kalau tidak mempunyai ilmu. Ini pengantarnya dulu. Akhirnya apa kaitannya dengan alhaakumut takatsur? Ayatnya kok alhaakumut takatsur? Laha itu maknanya membuat kita lalai, membuat kita itu saya mau ke sini, terus beralih, tiba-tiba ke kiri. Saya maunya kanan, saya ini mau ke kanan, tiba-tiba beralih, pikiran itu beralih. Saya maunya menyembah Allah, tiba-tiba pikiran beralih. Saya maunya bersolawat, mencintai Rasul, tiba-tiba beralih. Tidak jadi solawat, tapi terjadi solawatannya menjadi hiburan, menjadi tontonan. Sihir yang tujuannya menghadirkan kecintaan kepada Rasulullah, sihirnya justru menjadi hanya sekedar hiburan. Hablah yang maksudnya menghadirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian justru mengalihkan kepada hiburan. Mengalihkan itu namanya laha, mengalihkan. Alhaakum, mengalihkan kamu semua. At-takatsur itu berpikir yang megah-megah, memiliki keinginan yang lebih-lebih. Angan-angan boleh, lebih kepada materi, kepingin menunjukkan, memantapkan dirinya, mewibawakan dirinya, mengunggulkan dirinya dengan atribut duniawi. Ingin dianggap wibawa yang dipoles wajahnya. Ingin dianggap wibawa dianggap orang yang dibawa mobil. Jadi dia mengangkat kewibawaannya dengan meminta tolong mobil. Sehingga kalau turun dari mobilnya itu mobilnya yang mahal, dia akan dihargai oleh orang lain. Dia meminta tolong agar dia wibawa, kewibawaan minta tolong dengan cincin, permata yang mahal. Dia minta tolong kepada gelang dan kalung. Dia minta tolong kepada jabatan. Banyak orang dihargai karena jabatannya, karena kalungnya, karena mobilnya, bukan karena kepribadiannya. Maka hari ini kita dipertontonkan oleh pilihan presiden. Uangnya gak ganteng, ya gak gede, ya buruk. Ya urusan ganteng, insya Allah Jokowi dengan saya gak dengan saya. Enggak kaya, enggak bawa mobil mewah. Lepas dari persoalan kontroversial sampai milih siapa, tapi bahwa kemudian ada kepribadian yang muncul mengalahkan atribut duniawi, mengalahkan kegantengan, mengalahkan kumis hitam, mengalahkan semua kemegahan dunia. Kalau 10 tahun yang lalu ibu-ibu milih SBY karena gagah, ganteng, tinggi. Ternyata orang ganteng itu nggak awet. Kalau tua, jelek. Yang awet itu mulai kecil sampai tua, jelek. Itu awet. Nggak berubah soalnya. Kalau orang ganteng itu kan tua. Jelek. Coba orang jelek. Konsisten. Jelek.
Sama dengan orang cantik. Sampai mana yang nggak jadi? Nah, para jamaah rahmati Allah, Islam, atributnya bukan duniawi. Jangan minta tolong sama gelang kalung. Jangan. Itu tipuan. Jangan minta tolong kepada lipen. Jangan minta tolong kepada bejuda untuk memolek kecantikannya. Cantikanlah ruhaninya. Cantikanlah hatinya. Karena itu sesungguhnya kecantikan yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hakum at-takasur. At-takasur itu adalah kemegahan-kemegahan dalam rangka menutup sesuatu yang sesungguhnya jelek. Masih ingat doanya iblis? Kan iblis berdoa loh. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, kalau Kau memang melaknat aku, izinkan aku untuk mengganggu manusia. La uzayyinanna lahum fil ardh. Saya akan poles sesuatu yang jelek dengan polesan baik. Sesuatu yang baik tak poles dengan seolah-olah jelek. Jadi setan iblis itu cuma iso moles, ukuran tok. Ya. Nah, urusan pupur mengubur ini kepandian iblis. Kita sebagai manusia jangan. Yang membuat kita ini akhirnya mengalihkan perhatian kita kepada Allah, mengalihkan konsentrasi kita beragama, mengalihkan ajaran Rasulullah SAW, itu at-takatur. Itu adalah sikap lebih dari yang seharusnya. Hatta zurtumul maqabir. Kebiasaan itu akan kita bisa lakukan sampai kita masuk ke kuburan. Orang itu akan berhenti kalau sudah masuk kuburan. Model begini nih. Apa penyebabnya? Dan bagaimana ciri-cirinya? Baca merah ya Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil wa amma man bakhila wastanna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil husna. Ini ada yang di akhir sebelum fasanuyassirul yusra itu adalah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa itu membenarkan akhirat. Kalau kita ingin cara kita berpikir itu benar, pertama yang harus didoktrin pada pikiran kita, pada diri kita adalah membenarkan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu dulu. Itu harus total, harus full keyakinannya bahwa setelah ini kita akan menuju ke kehidupan akhir. Tapi kalau dia itu adalah wakadzdzaba, tapi kemudian dia itu kalau mengingkari kehidupan setelahnya, ini malah petaka. Ini penyebabnya. Penyebabnya ini para jamaah rahmatullah. Maka ada ayat. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ini masuk kepada ciri-ciri. Adapun manusia itu ketika diberi nikmat harta ini, materi maupun imaterial itu kesenangan, bahagia, itu kenikmatan. Nikmat itu ada dua. Ada yang material, wujud, nyata, terindra. Ada yang tidak terindra, tapi bisa dirasa. Itu nikmat dari Allah. Ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan, Allah memuliakan aku. Ada orang yang alim. Ada orang alim. Alim maksudnya berilmu. Terus menghadapi orang bodoh. Terus kerteknya orang alim mengatakan gini,
aku lebih mulia daripada kamu karena Allah memuliakan aku. Bahaya. Karena alim itu kenikmat. Kalau dia itu kemudian merasa dimuliakan karena kealimannya, merasanya ini yang berbahaya. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak alim, bodoh. Dan dia mengatakan, Allah menghina aku. Itu juga tidak benar. Apa yang menyebabkan orang ini berpikir kalau mendapatkan kenikmatan harta, dia memuji Allah. Kalau banyak utang, Allah nggak adil. Sholat bendino gak ono hajile, pengajian orang ono gunane. Sekarang pengajian sudah mulai diukur dengan materi loh Pak. Kenapa saya ikut pengajian? Aku lihat toko pengajian bisa bayar utang. Mengalir utang mau. Lek kepingin bayar utang megahnya, bayar. Bayar duit. Ini yang penting, lek kepingin bayar utang, pengajian isi. Bukan salah, tidak. Tapi jangan menganggap bahwa kemudian kalau kita ini beribadah, terus tujuannya membayar material sekali pikirannya itu. Sesungguhnya kita menyembah siapa ya? Menyembah Allah atau menyembah apa? Allah didekati kalau ada imbalannya berupa harta. Kalau nggak ada imbalannya, dia nggak dekat sama pengajian. Ini penyebabnya. Oke, pada jamaah rahmatnya Allah. Kalla bal la tukrimunan jadi orang-orang yang mengukur sesuatu itu dengan materi, memuji Allah di saat punya materi dan menghinakan dirinya dan merasa dihina karena tidak punya materi. Karena ada orang miskin itu itu kan andalan-andalannya perasaan, kamu penting. Apa awakmu kok gak nang dulur ini? Apa Pak wong kula niki yang miskin. Dan ini bukan yang terhormat. Kenapa ngedek-ngedek nama ini? Karena itu tak kompeten ini. Saya mengukur kebaikan, mengukur kemuliaan, mengukur satu kehormatan itu dengan materi, itu cara berpikir yang salah. Jangan sekali-kali berpikir mengukur sesuatu itu dengan materi. Risma itu cantik kok, Risma. Wali kota Surabaya, ayu nomor. Enggak bapak-bapak ini tak tahu nih. Ayu nomor betul. Kota itu kan beda nih umur itu. Tapi ngapun penting. Selama ada Jawa Timur, berarti selama ada Indonesia, tidak ada satupun tokoh yang berani menyatakan saya tutup tempat prostitusi terbesar se-Asia, Doli. Itu baru menunggu Risma. Nunggu Allah mengutus Risma dari wali kota, baru Doli ditutup. Tokoh-tokoh besar tidak ada yang berani menghadapi Doli. Risma yang nggak begitu cantik, perempuan lagi, itu hatinya lebih kuat. Sekuat saja daripada tokoh-tokoh yang laki-laki. Apa tergantung dari wajah? Tidak. Apakah kekuatan itu tergantung dari jenis kelamin? Tidak. Nunggu wong wedok sing isi butuh wong lanang. Kekuatan itu muncul dari kepribadian manusia. Ketika manusia terlepas dari kepentingan materi, itu kata kunci. Apa kaitannya ini dengan kesalahan tadi? Dan kaitannya dengan pengajian yang kemarin. Kemarin kita mengaji tentang zuyina linnas, interior. Jangan purun ditaja interior. Kekuatan purun dong. Istilah interior apa katanya Pak Nur Hadi itu? Aneh. Pak Nur, mana Pak Nur? Selain aksesoris. Ada orang pakai bros 1, cantik nggak? Cantik. Kalau brosnya 5, ada orang pakai label pangkat
Satu. Bener nggak ini? Tapi pangkatnya banyak. Jadi orang yang terlalu banyak menggunakan aksesoris itu orang kurang satu. Harta itu dijadikan aksesoris. Jangan banyak-banyak oleh biar tidak tertinggi. Sampai di sini dulu kita sholawatan. Oleh ngantuk loh, betul. Pokoknya Nabi Adam itu dibisi bahwa selesai dari syaitan. Ini mulai ini kawan bayi. Nabi Adam itu mulai digoda oleh syaitan karena punya keinginan untuk tetap tinggal dan kepincut kenikmatan surga. Ini seandainya dikonflikkan bahasanya, waduh surga ini luar biasa. Mulai kepikir, seandainya saya bisa hidup terus di sini. Padahal sudah di surga, itu penyebabnya. Mulai kemudian, ini yang asbabun nuzulnya itu gitu. Mulai kemudian ada ayat bahwa wasailahi syaitan. Setan itu masuk kepada keinginan, kepincutan orang terhadap materi selain materi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah. Jenengan mulai kepincut, kalau kita mulai kepincut dengan apapun, di situ mulai setan mulai menggoda kita. Kalau kita nggak kepincut nggak mungkin. Ya ada, kata iblis. Ini caranya iblis betul. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Ada dua di sini. Hei Adam, perlukah aku memberitahukan kepadamu agar impian dan angan-anganmu itu terwujud, bisa tetap tinggal di surga ini? Apa? Ada pohon. Yang pohon itu apabila kau dekati dan kau makan buahnya, kau akan langgeng. Pohon itu disebut pohon khuldi. Yang kedua, ada jabatan yang di situ ada kursinya. Apabila diduduki, nggak ada periodisasinya, nggak ada pemilu sudah, nggak 5 tahunan, terus langgeng. Mau nggak? Oke. Mulai oke, di saat oke dilakukan, derajat Nabi Adam turun dari surga ke bumi. Satu catatan penting, derajat manusia itu turun apabila sudah kepincut hal-hal yang bersifat material. Nomor satu. Apa materialnya itu? Satu harta, yang satu kedudukan. Ada dua di mana? Syajaratul khuldi itu mewakili seluruh harta benda. Kalau memiliki layaklah mewakili kekuasaan, popularitas, terkenal, masuk koran, masuk TV, ada acara, dikorankan, biar orang senang, gitu. Terus bayar, kemana-mana diiklankan. Nah, hati-hati. Itu yang membuat kita al-hakum, as-sakakum. Itu bagian dari Sekarang yang kedua, keturunannya, Qabil dan kepincut siapa? Perempuan cantik. Perempuan cantik ini yang oleh Qabil dan Habil ketika mau dinikahkan, Qabil marah. Atribut ke dunia. Para jamaah rahmati Allah, berarti cara memulai kita beragama itu bagaimana? Kalau kali dengan saya dengan sampai jangan sampai pikiran itu kepincut caranya, marilah kita berpikir mengelola, memiliki, menggunakan harta
itu tepat pada tempatnya, tepat pada porsinya. Karena di situ sumber kesalahan. Kenapa orang mencuri? Karena ingin punya uang, karena ingin menafkahi anaknya, karena ingin memiliki harta orang yang lebih keren lagi. Kenapa orang korupsi? Karena ingin menambah harta. Kenapa ada orang menipu? Kenapa ada orang menggelapkan? Kenapa ada orang merampok? Coba sampai urut semua. Perampokan, penipuan, pencurian, korupsi, ujung-ujungnya kemana? Siksa, kenikmatan, kedamaian, tidak. Pangkalnya dari mana? Keinginan untuk mendapatkan harta. Apa penyebabnya? Karena dia menganggap harta itu membahagiakan. Karena dia menganggap uang itu yang membahagiakan. Akhirnya segala cara yang dilakukan, maka dia melakukan kesalahan. Salah mikir, delok tuh, itu segala. Napa jenengan kok malas sholat? Kok ninggal sholat? Sebab sibuk, lek boten dugi tempatan, wedi kehilangan hati. Kenapa di hari-hari di bulan Ramadan akhir banyak orang yang tidak terawih dan shotnya mulai sedikit? Karena di situ pasar-pasar itu menjanjikan materi. Kenapa banyak orang yang tidak betah duduk di pengajian? Karena duduk di pengajian tidak mendapatkan uang. Kawan jenengan lewat langsung mungkin disangoni duit. Tidak. Ini para jamaah yang mati Allah. Penyebab pangkal kesalahan itu saya dengan sampean adalah kepincut urusan hal. Yang kedua, kenapa ada anak disembelih sama bapaknya? Ada. Karena bapaknya ikut keyakinan, ikut kepercayaan, lek kepingin sakti. Kudu Allah tunggalnya. Tunggalnya adalah anak. Karena keyakinan itu, kalau dia sakti nanti banyak pengikutnya. Kalau dia sakti nanti dia banyak hartanya. Ujungnya kemana lagi? Anak disembelih. Ada nggak terjadi? Sebaliknya juga begitu. Kenapa ada anak memburu orang tuanya? Karena ternyata anaknya minta sepeda motor oleh orang tuanya nggak dibeli. Kesalahan itu sumbernya dari mana? Dari harta. Kesalahan kita itu ingin harta dari mana? Cara ini. Ini para jamaah Allah. Maka kita sikapi semuanya dengan ilmu. Kalau saufata, namun awas jangan begitu. Nanti kelak kamu akan tahu. Allah itu memperingatkan itu nanti. Jangan gitu ya, jangan seperti tadi kata Allah. Kamu nanti akan tahu nanti, bukan sekarang. Nanti kamu akan tahu. Semakanlah saufata namun, diulangi lagi. Kemudian nanti, jangan begitu. Nanti kamu akan tahu. Kalau ta'lamun ilmal yakin. Seandainya kamu mengetahui dengan ilmu, yang ilmu itu pasti kau akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dengan ilmu. Berarti apa yang berpikir? Terus ayat ini sampai pada akhirnya summa lakus alunna yomaidin ani. Awas para jamaah, tidak ada satupun yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah merasakan kenikmatan dari Allah. Kenikmatan itu akan ditanya. Kenapa engkau punya tangan? Kesempurnaan tangan itu akan ditanya oleh Allah. Digunakan untuk apa tangannya? Kita bisa melihat digunakan apa penglihatannya, karena itu kenikmatan. Kita bisa mendengar, akan ditanya oleh Allah. Latus alumna yoma idin anin naim. Tidak ada satupun yang tidak pernah ditanya oleh Allah. Ini baru tubuh, gigi sehat, umur panjang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini naik bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Maka para jamaah rahmati Allah, agar kita tidak berbuat salah, maka yang harus dibetulkan dulu, dirombak dulu, dibangun dulu adalah cara melihat kehidupan dunia. Asal kita hadir di muka bumi ini dijadikan sebagai pengelola, bukan budaknya dunia, tapi pengelola, tidak lebih. Khalifah itu artinya pengelola. Ini para jemaah rahmati Allah. Maka ayat itu berlangsung sampai akhir, dilanjutkan dengan surat Wal-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi, demi waktu. Ini waktu yang berbicara. Allah bersumpah demi waktu, karena waktu kita sering sia-sia. Dengan itu kalau mau jujur sering lamun. Sering lamun dibanding ini enak mana? Ngelamun dengan berpikir. Ngelamun itu nikmat. Tapi coba baca buku 15 menit. Capek. Saya coba ngelamun 1 jam. Ngadepi kegiatan. Apalagi dengan rokokan. Jadi kerokokan terasa. Wal-asr, demi waktu. Mari waktu kita digunakan, jangan sampai kepincut urusan harta. Para jamaah rahmatnya Allah, jadi tidak akan Allah itu menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan. Kalau kita agar tidak dihukum oleh Allah, jangan berbuat salah. Agar kita tidak berbuat salah, yang harus didandani dhisik cara ini. Cara ini mikir ini penting. Cara ini mikir kudu didandani. Agar kita bisa menggunakan pikiran kita dengan baik, apa alat untuk mendandani adalah kembali kepada Islam. Caranya begini, praktisnya. Ini kalau kuliah dogmatika hukum. Praktek hukumnya gini. Ya apa caranya mikir? Gini. Misalnya dengan ngatur rumah tangga. Sama yang ini 1, 2, 3, 4. Sudah kita buka Quran. Kata Quran 1, 2, tidak ada 3, 4-nya. Pikiran 3, 4 banget. Ikuti Quran. Selesai. Kuatan. Ngurus bojo, istri, suami, hubungan istri dengan suami. Kamu itu harus begini deh, gini. Ada 10. Quran mengatakan laki-laki tugasnya ini kepada perempuan. Itu. Jangan ikuti pikiran. Pikiran itu dibawa ke Al-Qur'an. Soalnya pikirannya benar-benar. Paham ya? Pikiran kita ini bisa kemana-mana. Agar tidak kemana-mana, agar tidak lalai, agar tidak mengalihkan ini. Agar tidak beralih pikiran kita fokus kepada Allah, pandu, tarik dengan Quran. Quran di mana? Kita ada NU, ada Muhammadiyah, ada LED, ada Hizbut Tahrir, kira-kira bab hadrah, bab sholawatan. Tarik Al-Quran. Al-Qurannya gimana bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat, orang Islam semua berselawat. Perkara bentuk selawat macam-macam, bisa jadi dulu, ojo pikiran perkara bentuk. Yang penting sholat, selesai. Rukun nggak itu? Rukun. Semua sholat, tata caranya ada beda-beda. Ada yang takbirnya sholat begini, benar? Ada yang begini. Wes, gak usah. Al-Quran menyebutkan apa? Kita diperintah selesai.
Ditarik Al-Quran agar kita ini selesai, tidak menjadi perdebatan lagi. Gak rumongso bener-beneran maneh. Ada yang tahlilan, ada yang gak tahlilan. Tarik Al-Quran. Syaitan annahu la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran ada tahlil la ilaha illallah. Perkara bentuknya tahlilan sing siji tahlil. Sisi kan lan. Tahlilan itu. Muhammadiyah itu tahlil kok, gak ono lane. Muhammadiyah tahlil enggak? Tahlil la ilaha illallah. Kamu ucap la ilaha illallah toh? La ilaha illallah Muhammadur tahlil apa tadi? Tahlil. Cuma kalau lane itu apa bedanya? NO la tahlil lo. Bedanya apa? Ketemu nama betul. Gak usah kira. Wah, bid'ah, gak usah ngomong bid'ah. Kok bodoh tahlil kok. Sing jelas, sing juga. Wah, memang tarik Al-Quran biar kita gak bertekan. Kita punya harta. Gimana biar kita ini masa dikongkong gak oleh senang hantunya? Bukan gak boleh. Bukan gak boleh. Allah justru memerintah kita kaya. Iya toh? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan orang itu mendapatkan suatu kehormatan, tidak akan pernah terhormat kecuali dia itu sampai dia itu memberikan sesuatu yang dia cintai walaupun hanya sedikit. Berarti harus punya enggak? Yang loman itu kudu duwe enggak? Kudu soge enggak? Berarti soge itu perintah apa betul? Perintah. Kamu soge tapi gak oleh keping. Nah, masalahnya kono. Toleh gak soge, nah betul kaya gimana? Gak apa-apa, asalkan jangan ngersu. Lalu menyatakan saya pula Robbi ahana. Jangan ngersu, sing suge tidak boleh kepincut, yang melarang tidak boleh ngersu. Itu aja masalahnya, selesai. Enak kan? Mari para jamaah rahmat Allah, hindari kesalahan dengan jalan jangan menghujat kesalahan orang lain. Yang harus diperbaiki adalah cara berpikir. Ini calon kepala desa Kalai. Saya kan pernah calon bupati Kalai. Waktu itu, biar tahu aja, ketika kalau marah saya, marah, karena menganggap kalah pilkada itu nggak terhormat. Salah nggak saya? Salah, marah. Gue kira 5 tahun, goro-goro kan? Kepincut apa nih? Saya pernah merasakan, mengenai dalil untuk mantep itu. Saya pernah merasakan kepincut. Apa nih? Mudah-mudahan kita yang punya harta tidak kepincut, yang tidak punya harta banyak tidak musuh. Musuh itu bahasa Indonesianya apa? Saya dikritik oleh teman saya, Pak Haji, ngaji sampean kok itu saja, ngeten Pak, ini ben nopo iso dikatakan, kok itu yang digajikan, kok tahu itu, ini fondasi. Kalau ini diamalkan, sholat itu enteng, ngaji itu ringan, sodako itu ringan, karena ngerti karepe, jadi pengajian kita ini pengajian dan ngerti karepe. Dan ngerti karepe urip. Bahasa Indonesia apa? Memang bahasa Indonesia ini tidak seserem bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, ben kula paling jenengan semerap maksudnya urip. Bahasa Indonesianya agar kita paham tujuan hidup. Kalau paham tujuan hidup, maka perintah Allah, ajaran Rasulullah akan ringan kita laksanakan. Kenapa kita sulit membaca Al-Quran? Karena Al-Quran dianggap bahasanya bukan bahasa kita. Coba kita ubah. Bahasa Al-Quran itu bahasa surga. Kepingin tidak masuk surga? Kalau itu dikasih enak, enteng. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena setelah ini saya harus kejar kuliah lagi. Alhamdulillah. Para jamaah, nanti insya Allah tanggal 23 minggu ya. 23 minggu yang akan datang insya Allah libur.
29 lagi, 2 minggu kita libur karena saya kuliah ke Thailand. 30. Insya Allah saya pulang kita tanggal berapa? Mungkin 2 minggu kita nggak bisa ngaji karena saya ada kuliah apa istilahnya itu winter school ya, kuliah musim dingin. Jadi nanti kita akan kuliah di Thailand, kuliah hukum di Thailand, mulai tanggal 23 saya berangkat, lalu kemudian insya Allah pulang hari Senin. Jadi 2 minggu Pak mungkin. Kalau nggak ada perubahan, kalau ada perubahan 26 kita berangkat, ya Pak ya. Insya Allah tanggal 1 baru pulang. Jadi bisa seminggu kita. Mudah-mudahan saya mohon doa, saya niat mencari pengalaman aja di Thailand, dan semoga apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kajian Ustaz kita pada pagi ini. Alhamdulillah Bapak dan saudara-saudara jamaah pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa memberikan bahagia bersama berupa santunan kepada anak-anak kita, anak yatim. Mudah-mudahan minggu depan kita berlomba-lomba untuk berniat diri memberikan santunan kepada anak yatim. Kalau kita menghitung maka selama berdirinya pengajian Azikro ini tidak kurang dari 3 miliar dana yang dikeluarkan yang berasal dari sedekah bapak ibu yang diberikan kepada anak-anak kita, anak yatim, sudah cukup besar. Ini tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan mari kita semangat untuk bagaimana di minggu-minggu depan kita berniat untuk bisa memberikan santunan kepada yang dikoordinir oleh manajemen. Mekah Al-Mukarramah dan dari Madinah Al-Munawwarah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah mawaddah dan wa'ah. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini yang paling menyenangkan kecuali membangun dan sukses membangun rumah tangga. Kesuksesan rumah tangga itu kebahagiaan yang bisa menjadi potret kebahagiaan akhir.
mudah-mudahan kita sukses membangun rumah tangga untuk anak dan cucu, istri-istri kita semua, istri-istri kita. Istri-istri urun Pak. Istri kita. Kalau bapak-bapak ingin menikah lagi, boleh, halal. Dan ibu-ibu tidak boleh membenci bapak yang menikah lagi, karena halal. Perkara kalau itu tidak boleh. Pak, kata Umi tidak boleh, Pak. Tiga terusan nih. Maksudnya ngeten, oleh niku ben wong liya. Ojo salah. Berhubung jenengan boten wani, ya siji ae. Soalnya targetnya ngapain itu Allah ta'dilu. Kalau tidak bisa adil, satu, ojo macem-macem. Ngoten terusan ibu. Yang terakhir, nah ini teman, mari kita membaca Fatihah, karena jamaah kita Pak Haji Priyo yang biasa bareng kita itu tadi pagi sudah persiapan mau datang ke pengajian, akhirnya oleh Allah diambil, diminta, tiba-tiba kena serangan jantung mendadak meninggal dunia dalam keadaan akan berangkat pengajian.